Kekosongan sejarah selama 5 abad. Sebelum munculnya kitab Al-Burqa Al-Musyikah, nasab Ba'alawi hanya mencatat 3 keturunan utama dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ketiga nama ini disebutkan dalam kitab-kitab nasab klasik seperti Al-Syajarah Al-Mubarakah, karya Fakhruddin Al-Razi, dan Al-Suluk, karya Al-Jundi. Tidak ada sumber yang menyebutkan adanya keturunan keempat bernama Ubaidillah atau Ubaid, meskipun nama ini kemudian muncul dalam karya Habib Ali Al-Sakran. Kekosongan selama lebih dari 5 abad ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para ahli nasab dan sejarawan. Mengapa nama Ubaidillah baru muncul setelah 5 abad berlalu? Apakah ada alasan tersembunyi di balik hilangnya nama ini dari catatan sejarah selama rentang waktu yang sangat panjang? Para ulama yang skeptis terhadap keberadaan Ubaidillah berpendapat bahwa jika benar Ubaidillah adalah keturunan Ahmad bin Isa, maka seharusnya ia tercatat dalam karya-karya nasab yang lebih tua. Kenyataan bahwa ia tidak disebutkan menimbulkan keraguan akan validitas klaim ini. Habib Ali Al-Sakran dan kasidah tentang Ubaidillah. Pada abad ke-10 Hijriah, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Sakran menyusun sebuah kitab berjudul Al-Burqah Al-Musyikah yang berisi syair atau kasidah yang memuji keturunan Ba'alawi, khususnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dalam karyanya, Habib Ali menyebutkan bahwa Ubaidillah sebenarnya adalah Abdullah, anak dari Ahmad bin Isa. Menurut pendapat ini, nama Ubaid digunakan oleh Abdullah sebagai bentuk penghinaan diri atau ketawaduan, yang berarti kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali mengklaim bahwa meskipun nama asli tokoh tersebut adalah Abdullah, ia sering menyebut dirinya sebagai Ubaid sebagai ungkapan kesederhanaan dan penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, Ubaid berarti hamba kecil. Dan penggunaan nama ini menunjukkan sikap tawadhu atau rendah hati dari Abdullah. Oleh karena itu, Habib Ali berpendapat bahwa Ubaidillah dan Abdullah adalah satu individu yang sama. Dan ini menjelaskan mengapa ia tidak tercatat dalam sumber-sumber nasab sebelumnya dengan nama aslinya Abdullah. Pandangan ini menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan para ahli nasab yang berpegang pada sumber-sumber nasab klasik. Sebagian besar ahli nasab dari masa sebelumnya hanya mencatat 3 anak dari Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain, tanpa menyebutkan adanya keturunan bernama Ubaidillah. Tanggapan ulama terhadap pandangan Habib Ali. Berbagai ulama dan sejarawan memberikan tanggapan yang berbeda klaim Habib Ali Al-Sakran. Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Karaja, salah satu peneliti nasab terkemuka, menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Menurut Dr. Abdurrahman, jika Ubaidillah memang benar merupakan keturunan Ahmad bin Isa, seharusnya ia tercatat dalam karya-karya nasab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Pandangan skeptis ini didasarkan pada kenyataan bahwa kitab Al-Suluk karya Al-Jundi yang dianggap sebagai salah satu sumber nasab paling otoritatif hanya menyebutkan 3 anak Ahmad bin Isa tanpa adanya keterangan mengenai Ubaidillah. Selain itu, kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Al-Razi juga tidak menyebutkan nama Ubaidillah dalam daftar keturunan Ahmad bin Isa. Oleh karena itu, sebagian ulama meragukan kebenaran klaim yang diajukan oleh Habib Ali Al-Sakran. Namun, di sisi lain, ada juga ulama yang mendukung pandangan Habib Ali Al-Sakran. Mereka berpendapat bahwa mungkin saja nama Ubaidillah tidak dicatat dalam sumber-sumber nasab sebelumnya karena berbagai alasan, seperti kekurangan informasi atau penyebaran informasi yang terbatas di masa lalu. Para pendukung teori ini berpegang pada prinsip husnudzon, yaitu berprasangka baik, dan menerima kemungkinan bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa, meskipun tidak tercatat dalam sumber-sumber yang lebih tua. Implikasi penelitian nasab dalam Islam. Diskusi tentang nasab Ba'alawi ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mendalam dan teliti dalam ilmu nasab. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu memeriksa setiap berita atau informasi yang datang kepada kita, terutama yang berkaitan dengan sejarah dan keturunan tokoh-tokoh penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Surah Al-Hujurat.
Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi dan memastikan keabsahannya sebelum kita mengambil keputusan atau menyebarkannya kepada orang lain. Dalam konteks diskusi tentang nasab, ayat ini sangat relevan karena penelitian terhadap nasab membutuhkan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadis dari Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." Kewajiban untuk menuntut ilmu ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk penelitian sejarah dan nasab. Oleh karena itu, dalam mendiskusikan nasab Ba'alawi, penting bagi kita untuk selalu merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif dan melakukan penelitian yang mendalam. Diskusi tentang nasab Ba'alawi, khususnya terkait dengan sosok Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, merupakan salah satu perdebatan penting dalam kajian sejarah Islam. Meskipun ada beberapa ulama yang mendukung klaim Habib Ali Al-Sakran, banyak juga yang meragukan validitas klaim tersebut karena tidak ada bukti kuat yang mendukungnya dalam sumber-sumber nasab klasik. Yang jelas, penelitian tentang nasab ini harus dilakukan dengan teliti dan berdasarkan pada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat selama perbedaan tersebut didasarkan pada ijtihad yang sahih.